Di Jawa Tengah, tidak hanya terdapat candi-candi yang indah, namun di balik candi yang indah terdapat kisah yang menarik. Salah satunya pada Candi Jago yang menceritakan tentang sepasang kura-kura dan sepasang angsa. Di sebuah danau yang permai, hiduplah kura-kura jantan yang bernama Durbudi dan kura-kura betina yang bernama Kecapa. Mereka bersahabat dengan sepasang angsa yang bernama Cakrangga dan Cakrangi. Pada suatu hari, ketika Cakrangga dan Cakrangi tengah mencari makan di tepi danau, saat itu sepasang angsa tersebut mendengar keluhan kura-kura. Aduh, Durbudi, air danau sudah semakin surut. Bagaimana ini? Perkataanmu benar. Sepertinya kita harus mencari tempat tinggal baru. Tidak bisa, tidak bisa. Bagaimana kita bisa pindah dari danau ini? Berjalan saja, kita sangat lambat. Yang ada, kita bisa mati di perjalanan. Cakrangga dan Cakrangi yang mendengar perdebatan tersebut pun merasa iba dan mencoba memberikan solusi. Sebenarnya, kami memiliki solusi dari permasalahan kalian. Bagaimana, bagaimana? Tolonglah bantu kami, wahai angsa yang baik hati. Tapi kami tidak yakin kalian dapat melakukannya dengan baik karena ini menyangkut nyawa kalian. Apa yang harus kami lakukan, wahai angsa yang bijak? Kami akan melakukan apapun asal bisa pindah dari sini. Benar, angsa, benar. Kalian tidak mungkin kan membiarkan kami mati di sini. Cakrangga dan Cakrangi yang merasa iba kemudian berdiskusi untuk membantu sepasang kura-kura tersebut. Baiklah, kami akan membantu kalian, tetapi dengan satu syarat. Apapun itu, aku akan melakukannya. Kami janji akan melakukannya dengan baik. Kalau begitu, kita bertemu kembali besok pagi di sini. Aku harap kalian dapat memenuhi persyaratan yang kami berikan dengan baik. Keesokan harinya, mereka bertemu kembali di tepi danau sesuai dengan perjanjian kemarin. Tak lupa Cakrangga dan Cakrangi membawa sebuah batang kayu. Untuk apa kayu panjang ini, Cakrangi? Nah, begini. Kami akan membawa kalian terbang dengan cara kalian menggigit keras-keras bagian tengah kayu panjang ini. Syarat yang harus kalian penuhi adalah selama kalian terbang, kalian tidak boleh membuka mulut sama sekali. Gigitlah kayu ini keras-keras sampai tempat tujuan. Bagaimana bisa aku menggigit kayu sepanjang perjalanan? Bagaimana kalau bibir dan gigiku tak indah lagi? Aku tidak mau, aku tidak mau. Diamlah Kecapa. Hal ini demi kelangsungan hidup kita. Apakah kau mau mati kekeringan di sini? Bagaimana ini? Jika kalian tidak yakin, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami akan melakukan persyaratan kalian. Jangan dengarkan keluhan Kecapa. Cakrangga dan Cakrangi mengarahkan Durbudi dan Kecapa untuk menggigit batang kayu yang telah mereka sediakan. Setelah meyakinkan diri, Cakrangga dan Cakrangi siap membawa mereka terbang ke tempat tinggal yang baru. Namun, ketika mereka terbang cukup jauh, sepasang anjing yang bernama Nohan dan Babian melihat mereka terbang dari bawah pohon. Lihat itu, apa yang dibawa oleh sepasang angsa tersebut? Apakah yang mereka bawa adalah kura-kura? Bukan, yang dibawa oleh mereka adalah tinjau kerbau kering untuk oleh-oleh anak angsa. Kura-kura yang mendengar percakapan tersebut merasa marah dan ingin menjawab sindiran sepasang anjing itu, yang membuat kura-kura membuka mulutnya. Hei, aku kura-kura bisa terbang, bukan tinja kerbau. Dikarenakan Kecapa membuka mulutnya sehingga dia terjatuh dari ketinggian. Tolong!
Durbudi yang terkejut karena Kecapa terjatuh ikut membuka mulutnya sambil memanggil Kecapa yang terjatuh. Tidak, Kecapa! Buk. Hal tersebut membuat mereka berdua terjatuh ke tanah dan meninggal. Cakrangga dan Cakranggi yang terkejut melihat sepasang kura-kura yang terjatuh kemudian menyusul ke bawah. Ketika mengetahui bahwa Durbudi dan Kecapa meninggal, hal tersebut membuat Cakrangga dan Cakranggi berduka.